Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Dwi Leningsih dengan tugas saya yang banyak sekali. Sekarang saya akan membuat video mengenai UTS kecerdasan buatan. Di sini kita udah punya soalnya. Yang pertama itu kumpulkan lagu-lagu minimal 10 penyanyi berbeda dengan jumlah lagu minimal 10 lagu per penyanyi. Kemudian setiap orang dilarang keras menggunakan data lagu yang sama, harus berbeda. Maksudnya itu sekelas pokoknya nggak boleh sama kelas lain juga nggak boleh sama. Terus pilih jenis lagu dangdut, pop rock, daerah, koplo dan lain-lain. Kemudian buat model untuk mengidentifikasi lagu tersebut siapa penyanyinya. Kemudian kode program di-push di GitHub dan dipresentasikan di YouTube. Ini dipresentasikan di YouTube, di-push di GitHub tadi udah. Kemudian link YouTube dikumpulkan ke dosen melalui grup WA. Ada grupnya, grup Awangga. Oke, yang pertama itu kumpulkan 10 lagu. Ya udah saya kumpulin 10 lagu. Di sini. Mohon maaf. Salah guys. Nah ini udah saya kumpulin 10 lagu. Ini lagu-lagunya. Kemudian itu udah per penyanyi udah, setiap orang udah beda. Udah karena udah ngelis, udah 1 sampai 3 udah. Kemudian buatlah model untuk mengidentifikasi lagu tersebut siapa penyanyinya. Kita mulai masuk ke codingan yang membuat saya nggak tidur ya. Nah, di sini pertama-tama untuk bikin nomor 4 tadi kita harus import library yang kita butuhin. Di sini kita butuh Librosa, Glob, NumPy, Matplotlib, TensorFlow, Keras sama sklearn. Nah, di sini Librosa itu untuk menganalisis musik dan audio. Nah, kalau Glob itu untuk mencari path name yang sesuai untuk specific pattern. Nah, kalau NumPy itu untuk operasi vektor dan matriks. Kemudian Matplotlib itu untuk mengabarkan plot 2 dimensi. Kemudian TensorFlow untuk mendeteksi objeknya itu di sini lagu. Kemudian Keras itu untuk mengembangkan model deep learning, dan yang terakhir itu sklearn itu untuk menggunakan confusion matrix. Nah, ini di sini pertama ini tadi saya udah ngerun, tapi kita run lagi ya dari awal untuk ngerun si library-nya. Nah, hasilnya itu bakal kayak gini. Library-nya bakal terpanggil semua. Kemudian di sini kita punya fungsi yang pertama, yaitu untuk mengetahui frekuensi dari lagu yang mau kita pakai atau yang mau kita panggil. Nah, di sini kita run. Nah, bakal seperti ini. Kemudian di sini kita panggil lagunya. Di sini saya manggil lagunya Agnes Monica sama Evanescence yang Bring Me to Life. Kemudian kita run aja. Nah, dia bakal kayak gini.
tungguin aja karena dia bakal munculin diagram dari frekuensi lagu yang tadi kita panggil. Kalau laptop kamu kentang kayak saya ya agak lama ya, tapi kalau laptop kamu bagus, mahal, 20 juta, 25 juta, 100 juta itu cepat meren. Jadi kita tungguin aja ya, gak apa-apa, sabar jadi orang mah. Hai Atulila. Oke, kita cepetin aja ya. Nah, udah keluar semua tah. Nih, jadi ini teh frekuensi lagunya si Agnes Monica. Nah, yang satu teh frekuensi lagunya si Evanescence. Kemudian kita punya fungsi yang kedua di sini. Fungsi yang kedua itu untuk mengetahui frekuensi lagu. Jadi kita bakal tahu frekuensi lagunya itu berapa. Di sini masih pakai lagu yang sama, Agnes Monica sama Evanescence. Terus di sini dibatasin frekuensinya itu kurang dari 60.000. Kita running aja. Setelah kita running yang ini kan kita panggil. Nah, kemudian kita running juga ini. Kayak tadi ya, kita tungguin. Soalnya laptopnya kentang. Gimana dong? Jadi sedih, pengen nangis. Kita cepetin aja ya. Nah, ini dia outputnya dari lagu yang tadi ini, Agnes Monica Cook Battle sama Evanescence yang Bring Me to Life. Didapetin hasil seperti ini. Hasilnya itu berupa array dan tipe datanya itu adalah float 32. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini ada fungsi generate features and label. Nah, di fungsi ini udah record belum? Udah. Di fungsi ini itu kita bakal mengetahui kan di sini kita masukin penyanyinya. Nah, kita tuh mau mengetahui ada berapa lagu di penyanyi-penyanyi ini. Kemudian di sini fungsi yang tadi itu dienkripsi jadi one hot encoding. Kenapa dienkripsi? Karena supaya itu mudah dibaca sama si mesinnya. Jadi kita running aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah di running, tinggal kita panggil di sini features label sama dengan generate features and label itu dari fungsi yang atas tadi. Jadi kita manggil features label sama fungsi yang atas tadi. Kemudian kita print di sini. Print itu buat munculin outputnya. Kemudian np itu kita udah import tadi dari numpy yang udah dialiasin jadi np. Kemudian shape features dari sini, labels dari sini. Kita bisa tinggal run aja. Dan ini agak lama sih runningnya, sabar. Nah, ini dia lagi runningnya di sini, processing 10 song by Agnes Mo. Dia bakal nge-guess atau nebak atau ngebaca di Agnes Mo itu ada berapa lagu atau ada berapa file gitu, dan dia bakal ngebaca satu-satu dari penyanyi-penyanyi yang udah saya masukin tadi di atas ini. Kita bisa lihat di sini ada Agnes Mo, Anang Hermansyah, Evanescence, Harry Styles, Inul Daratista, Lady Gaga, One Direction, Saikoji, Syahrini, dan User. Ditunggu aja ya, soalnya lama. Atau lebih bagus kalau kita cepetin, tapi tungguin aja biar asik. Ya pasti lama banget sih karena laptop saya ya bagaimana ya. Udah deh, kita skip aja ya.
Nah, ini udah mulai ada yang kedua Anang Hermansyah, kita tunggu yang ketiga dan seterusnya. Ya, masih lama sepertinya. Astagfirullah, saya ngantuk. Kayak mana nih, baru sampai Lady Gaga. 4 lagi guys, sabar ya. Alhamdulillah kelar juga ngerunningnya guys. Jadi nih, nah ini udah keran semua, udah keproses semua. Di sini kita bisa tahu lagunya itu ada 100, kemudian beat stocknya, beat apa itu pokoknya, frekuensi ya, frekuensinya itu 60.000. Kemudian ini yang bawahnya sama lagunya 100, penyanyinya itu ada 10 orang kayak gini. Kemudian di sini kita masuk ke training split. Training split di sini itu buat ngacak data. Nah, di sini itu kita bakal ngeset data trainingnya itu 0,8 atau 80%. Jadi data trainingnya 80%, data tesnya 20%. Nah, kemudian di sini ada all data atau semua data. Semua data itu punya kolom stack, yaitu features sama labels kayak yang tadi. Kemudian setelah itu kita bakal ngacak random atau random shuffle si data ini. Nah, kita run aja di sini. Nah, ini datanya bakal keacak kayak gini. Kemudian yang di sini, bentar, saya lupa. Oke, ada yang ketinggalan. Di sini kan ada print. Di sini masih di sini kita. Di sini ada print, np shape, train sama test. Nah, terus kemudian di sini ada train, test, all data, split idx. Nah, split idx ini diambil dari yang ini ya, fungsi yang ini. Kemudian dia itu fungsinya itu untuk ngemecahin data train sama test. Jadi kalau nanti dia di print, dia bakal ketahuan data trainnya berapa, data testnya berapa. Nah, bisa dilihat di sini. Data trainingnya itu, data train atau data trainingnya itu ada 80, dan data test atau data testnya itu ada 20 gitu. Kemudian di sini juga ada in, split idx sama dengan in. Nah, di sini integer itu berfungsi untuk merubah semua data menjadi integer agar mudah dipisahkan. Kemudian kita masuk ke fungsi yang berikutnya, yang ini. Nah, di sini kita bakal ngebagi si data train itu dapat dari mana dan data test itu dapat dari mana. Nah, di sini ada train input sama test input. Jadi dia bakal ngebagi ini untuk yang print itu untuk kita manggil si output dari data train sama data trace yang udah dibagi. Nah, di sini kita bakal ngerunning. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi di sini kita punya 80 data training dari 10 penyanyi dan 20 data tes dari 10 penyanyi. Kemudian selanjutnya, oke, lanjut. Di sini kita akan membuat model. Nah, model ini di sini kita dapat dari package keras. Nah, di model ini kita bakal nambahin layer. Ada layer dance, activation, dance 100, dance 10, activation hello, activation softmax. Dance itu sendiri digunakan untuk menghubungkan antar layer. Jadi antar layer ini ke sini. Nah, kenapa ini 100 itu di sini dari keseluruhan datanya, kan kita tahu tuh datanya semuanya ada 100. Nah, kemudian kalau dance yang bawah itu kenapa 10? Karena 10 itu kita lihat dari penyanyinya atau foldernya ada 10. Nah, kemudian di sini kita bakal print model summary atau dugaan sementara dari data yang kita punya. Oke, kita running aja. Nah, ini dia.
hasilnya bakalan kayak gini ya. Nah, kemudian lanjut lagi di sini dari model yang udah kita buat tadi yang atas, kita bakal masukin si data yang tadi udah kita pisahin, yaitu dari data train sama data test. Nah, di sini kita punya model .fit. Nah, di sini kita bakal nyocokin dari data train input yang udah dimasukin tadi. Kemudian di sini juga ada loss dan atau accuracy dari si datanya. Kemudian di sini ada size dari si datanya itu ada 32. Oke, bisa kita run aja sekarang. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi data yang loss itu ada segini dan akurasi dari si datanya ada segini. Nah, kemudian untuk menggunakan model yang udah kita buat tadi di atas, kita bisa panggil pakai kode atau search code di ini ya, di sini nih, ini yang in12. Kita bisa panggil model yang udah kita buat. Kenapa kita pakai model? Karena kalau pakai model itu kita bakal lebih gampang bekerjanya. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Nah, lanjut di sini kita bakal ngeprediksi. Ini tuh tadi ada fungsi prediksi. Di sini tuh prediksi itu butuh variabel namanya songpad. Songpad itu apa sih? Nah, songpad ini adalah tempat atau apa? Pad arah atau ya pokoknya tempat dimana kita itu naruh si filenya atau directory filenya. Nah, kita bisa di sini kita bakal ngeprint si prediksinya. Kita running aja. Nah, kayak gini hasilnya ya. Kemudian di sini kita bisa ngeprediksi dari lagu yang udah kita masukin tadi. Saya di sini masih pakai Agnes Mo dan Evanescence karena nggak tahu, males ngetik aja. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita tunggu di sini, dia bakal sama kayak yang pertama tadi, dia bakal ngasih kita tabel frekuensi. Tapi ya biasa, laptop kentang mah lama ya guys ya, tungguin aja dah. Nah, ini udah ngeprediksi. Oh, belum ternyata, mohon maaf. Nah, ini udah ngeprediksi. Ternyata nggak sama kayak yang tadi, nggak ngeluarin tabel. Maaf guys, ya. Nah, di sini dari data yang pertama kita dapat prediction-nya itu 0, terus confidence-nya itu 1, dan data yang kedua itu prediction-nya 2, ada 2. Kemudian confidence-nya 0,99. Kemudian setelah itu kita bakal masukin si matrix, kita bakal manggil si matrix conclusion-nya, kita run aja langsung. Nah, ini dari si matriksnya bisa kita lihat datanya. Itu berarti di sini dia datanya apa namanya? Ntar dulu guys, aku lupa. Nah, di sini kalau dia isinya 1 berarti dia datanya itu kayak prediksinya, datanya itu ada di situ kayak gitu. Nah, ini dimensinya itu 10x10. Kemudian di sini kita bakal ngevisualisasi dari matrix confusion ini. Kita bakal visualisasiin, kita run aja. Nah, ini untuk kode buat ngevisualisasiinnya. Kemudian di sini kita bisa tampilin si matrix confusion ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini tuh prediksinya kebesaran
kekecilan gini guys, udah naik guys. Nah di sini udah segini aja. Di sini tuh dia ngeprediksinya itu yang nyanyi Syahrini sama Anang Hermansyah. Terus di sini dia ngeprediksinya yang nyanyi itu One Direction, betul. Kemudian Psychoji, iya. Kemudian di sini nih, nah seperti lihat di sini, dia ngeprediksinya itu yang nyanyi itu One Direction, padahal bisa aja kalau yang nyanyi itu Lady Gaga ternyata, kayak gitu. Nah ini untuk matrix confusionnya, mohon maaf, belibet udah malam. Nah segitu aja, mohon maaf apabila kurang jelas atau ada yang kelewat. Kalian bisa hubungi saya di Instagram, WhatsApp, Line, istirahat dah, bodo amat ya pokoknya mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.